Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Jumpa lagi dan masih di bulan suci Ramadan ini ada dua hal yang tidak bisa kita lupakan. Pertama, berapa hari kemarin demo besar-besaran yang mengkritik kepemimpinan nasional, dan juga ada pernyataan dari salah satu tokoh agama terkemuka yang mengatakan bahwa kepemimpinan sekarang belum atau tidak tepat. Kita coba lihat perspektif dari Ketua PCNU Kota Serang dalam rangka mengibadahi di bulan suci ini, bagaimana melihat dua persoalan tadi. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Jadi Baik. nggak usah diperkenalkan lagi karena sudah familiar. Dr. Andes Kiai Haji Matin Sarkowi, Ketua PCNU Kota Serang. Gimana Pak Kiai menanggapi dua hal tadi? Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang fenomena yang menarik ya. Tetapi sebetulnya peristiwa-peristiwa sekarang ini tempo dulu juga ada. Bahkan jauh sebelum kerasulan Muhammad itu sudah ada. Di era Rasulullah juga sudah ada. Artinya apa? Pembangkangan. Pembangkangan itu sudah ada, dan itu memang menjadi sunatullah sepertinya ya. Inilah yang kemudian dari sejarah itu sebagai sebuah ibrah, sebagai sebuah pelajaran bagi kita sekarang. Jadi orang yang mengedepankan nafsu dari dulu juga ada. Kenapa? Karena memang kita terlahir dari satu nenek moyang Bani Adam. Dan kriminal yang pertama kali dilakukan itu sudah ada, yaitu peristiwa atau kisah Qabil dan Habil. Ya. Simbolnya wanita. Wanita itu ya simbol dari dunia ini. Makanya di dalam Islam sendiri digambarkan ad-dunya mata'. Dunia itu sebuah perhiasan. Dan anehnya perhiasan yang paling berharga itu ditujukan kepada wanita. Jadi ketika Qabil Habil akan terjadi perkawinan silang itu, ya disinilah mulai terjadi satu ketidakpuasan yang didorong oleh iblis, tentunya nafsu iblis. Maka di situ terjadi kriminal, tindakan kriminal. Nah, kali sebetulnya tidak heran sih ya. Tidak terlalu heran. Hanya saja mungkin menjadi heran itu munculnya fenomena saat ini, agama dijadikan sebagai sebuah dagangan. Ya. Agama manapun sebagai sebuah dagangan untuk kekuasaan. Ini bukan hanya dalam kekuasaan saja loh. Kalau Pak Ihsan atau pemirsa nih ngebuka YouTube apa gitu, ada iklan minyak wangi gitu. Itu ngejual nama Rasul. Rasul dipakai minyak wangi ini, padahal yang dipakai Rasul zaman dulu dengan minyak yang ada sekarang kan belum tentu. Jadi orang ini sudah berani. Rasulullah saja sudah dijadikan alat iklan untuk satu produk komoditi. Nah hari ini juga begitu. Atas nama agama menuduh orang menista agama, dan entah yang diistilah seperti apa. Lalu dengan lisan, gerakan yang sebetulnya juga dilarang oleh agama. Pak Kiai, maaf, biar Ya. agak clear. Ketika Pak Ya. Kiai mengatakan tadi ini sebuah pembangkangan di awal Ya, pembuka ya. tadi, Pak Kiai menunjuk pada persoalan yang mana? Banyak hal. Pembangkangan terhadap satu takdir loh. Ya. Contoh tadi yang disebut Pak Ihsan, Cak Nun ngomong
bla bla bla, negara ini bagus, tetapi memang presiden sekarang belum tepat. Ini pembangkangan sebetulnya. Ya, ini kan berbicaranya soal konteks agama ya. Saya coba menganalisisnya semacam itu. Pembangkangan di siapa? Penilaian manusia ilmiah sekalipun, katanya yang ilmiah itu kan relatif kebenarannya. Ya. Ya, tidak ada. Siapa yang bisa menunjukkan teori ilmiah itu kebenarannya adalah kebenaran yang mutlak? Ya. Kita bisa diskusi itu. Kebenaran relatif. Kebenaran relatif. Karena jangkauan ilmiah itu ada yang terjangkau pada kasat mata. Jadi keilmuan di kampus itu adalah keilmuan yang Relatif. relatif. Karena kalau kita meyakini bahwa kebenaran mutlak itulah al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu punya Allah. Allah itulah wujud yang hak. Apakah melawan atau tidak setuju terhadap 3 periode sebagai sebuah pembangkangan juga, Pak Kiai? Tidak. Bukan itunya, Pak. Bukan soal tidak setuju terhadap penolakan 3 periodenya. Kalau itu jelas adalah sebuah helah namanya. Dalam Islam ada helah terhadap konstitusi. Ya. Yang maksud pembangkangan ini adalah sebuah pembangkangan pada konteks yang spiritual. Gitu. Spiritual. Lisan kita ngomong agama, tapi sebetulnya kita lagi membangkang dengan perintah agama, dengan rambu-rambu. Contohnya begini. Ya tadi yang dikatakan, presiden ini sekarang ini belum tepat. Itu pembangkangan sebetulnya. Pembangkangan pada persoalan, ingat, ada kudrat iradat. Ya, ada kudrat. Apapun yang terjadi di dunia ini, Pak San, itu sebetulnya hakikatnya itu sudah merupakan satu kehendak Allah. Suka tidak suka dan baik tidak baik itu adalah dalam karya Sanawi di Buhjatul Wasail itu ya, ada yang menyebut tentang qada dan qadar. Itu diartikan begini. Semua, jadi la yujadu maujudun minal kainati illa biqadaihi wa qadarihi wa iradati. Apapun yang kita temukan wujud di sini, di dunia ini, itu sudah merupakan skenario Tuhan. Ini kebenaran. Kebenaran mutlak itu kan wahyu Allah. Kekuatan Allah. Manusia sekarang ini pembangkangannya adalah yang paling nampak itu membangkang dan ia lagi bersaing dengan Tuhan. Oke, ini sebagai orang awam, apakah bisa saya mengartikan begini? Ketika pakai bermaksud mengatakan bahwa Pak Jokowi ditakdirkan oleh Allah menjadi presiden dan itu menjadi sebuah kebaikan juga yang mungkin menjadi satu yang diridhoi oleh Allah, tapi kemudian dikatakan tidak tepat oleh Cak Nun. Ya antara itu. Dan orang yang masih ngerongrong ini kan begitu. Si bukan membela soal Pak Jokowinya, bukan. Kita karena ini bulan Ramadan, kita ingin hati kita terketuk untuk itu. Tapi Pak Kiai kan ada pertanyaan juga nih. Lalu takdir yang tepatnya seperti apa, Pak Kiai? Nah, takdir itu tidak ada yang tahu yang tepatnya seperti apa. Tapi yang jelas semua apa yang sudah terjadi ini kita harus ridho. Ridho misalnya ada perbuatan yang tidak baik, bukan ridho perbuatan tidak baiknya. Tapi ridho apa yang terjadi, karena apapun kejadian di dunia ini sebetulnya sudah skenario Allah. Ada satu kisah di Komatugian itu, terjadi di Baghdad, peperangan yang sehingga dari peperangan itu umat Muslim kalah ya dengan Romawi itu, dan 3,5 tahun tidak ada pemimpin. Di situ dikenal lah, sejarah itu terkenal banget, yang kemudian karya-karya ulama itu dibuang ke sungai sehingga membentuk sebuah jembatan. Lalu ada seorang waliullah, As-Suhaimi kalau tidak salah, itu mengeluh begini, ya Allah, kenapa ini bisa terjadi? Ini banyak anak kecil yang terbunuh yang tidak punya dosa. Karena yang mengeluh ini wali, mengeluh loh, bukan protes, mengeluh saja. Lalu dalam sebuah mimpi dia diberikan satu buku, dan buku itu ada satu syair. Syair itu intinya
menegur kepada seorang wali ini, keluhan tadi itu nggak benar, gitu. Keluhan yang tadi itu nggak benar. Nah sekarang ini siapapun ya, ini orang sudah ditakdirkan menjadi pemimpin, baik presiden, bupati, gubernur, wali kota gitu. Kurang dan lebih itu manusia. Tepat dan tidak tepat kita nggak tahu. Tapi yang jelas Allah sudah menggariskan mereka yang jadi pemimpin hari ini itu adalah kehendak Allah. Lalu bagaimana mengkoreksinya supaya tidak disebut sebagai sebuah pembangkangan? Nah, makanya di dalam Islam itu kan nggak dikenal istilah kritik. Ada juga saling mengingatkan, tadzkirah atau tausiah, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Di Islam dikenalnya hanya menolong, pertolongan, saling menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bukan ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Takwa ini kan bisa diartikan sebagai sebuah sesuatu takut kepada Allah, gitu ya. Dan tidak kita bersepakat untuk kemudian menjadi permusuhan. Nah demo kemarin itu kan faktanya seperti itu. Kenapa? Karena tadi membangkang, bukan membangkang pada Jokowi, bukan, maksud saya ini membangkang rambu-rambu yang sudah digariskan oleh agama. Iya. Gitu. Bagaimana demonstran bisa mengenal ada mekanisme lain selain demonstrasi? Karena mereka tahu bahwa demo adalah satu-satunya mungkin Ya, jalan untuk menyampaikan kritik. itulah sebabnya ketika orang menyuguhkan agama dengan Quran hadis gitu ya. Ini tidak tepat. Karena sumber dalam Islam itu kan bukan hanya Quran hadis. Quran hadis itu sumber utama. Tapi ada ajma, ada qiyas. Nah, produk perundang-undangan hari ini adalah bagian dari itu. Yang kita harus taati. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Udah jelas kok ayatnya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menilai tepat dan tidak tepat? Ya ukurannya bukan ukuran angan-angan kita, tetapi ukuran aturan yang ada. Maka kritik boleh, demo dilindungi oleh undang-undang, ya boleh. Yang tidak boleh itu kemudian berlebihan yang membuat kemafsadatan. Dalam demo kemarin, Ya. apa yang pakai lihat dari yang dimaksud berlebihan? Pertama begini, saya ingin sebuah kisah Nabi Musa dulu ya. Nabi Musa itu menghadapi satu kaum, namanya Bani Israel. Bani Israel itu cerewet gitu. Cerewetnya apa? Dia sering tanya. Tetapi ketika dijawab oleh Nabi Musa, dia bertanya lagi. Karena pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya bukan untuk taat terhadap jawaban, sekalipun benar jawabannya. Tapi sebetulnya bertanya untuk pembangkangan. Nah, saya melihat misalnya tolak 3 periode, tolak amandemen. Saya melihat jauh sebelum itu Pak Jokowi sudah menyatakan tidak. Tapi kemudian ada yang nyulut, ini kan politik. Ya, politik membangkang pada nilai moralitas masing-masing politisinya, saya pikir. Tidak bisa dipungkiri itu. Ada orang-orang yang sebetulnya Pak Jokowi kan ngomong, kalau ada orang yang ingin mengangkat 3 periode atau segala macam, itu antara menampar, kemudian apa lagi tuh, mencari muka, menjerumuskan, ini terjadi. Ini terjadi kan. Lalu itu digelindingkan menjadi sebuah isu politik, itu kekuasaan, dan kemudian orang sudah dijawab oleh Pak Jokowi tidak percaya. Sampai hari ini kan ada masih kelompok tidak percaya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi memainkan politik panggung belakang. Apa? Itu kan analisa ya. Silakan saja. Sejauh itu analisa silakan gitu. Tapi ingat, Allah itu maha tahu apa yang zahir, apa yang batin. Gitu. Kalau kita itu ya tadi, satu saat juga Allah pasti akan menunjukkan kebaikan seseorang, akan ditunjukkan, kejelekan seseorang juga akan ditunjukkan. Oke. Memberikan satu penilaian terhadap ketentuan Allah. Ini kan sebuah pembangkangan. Nah,
pakai, apakah juga ini menjadi sebuah pembangkangan kepada Allah? Kalau pembangkangan kepada Allah malah saya melihatnya bersaing. Oh, Bersaing. Dalam tanda kutip ya. Malah bersaingnya. Nggak sadar nih. Kadang-kadang lisan kita ini nggak sadar. Kita melebihi Tuhan. Rasul itu diutus hanya untuk menyampaikan. Tidak memaksakan. Itu banyak di surat-surat dalam Al-Quran. Wa ma alaina illal balagul mubin. Yasin aja yang paling orang mayoritas hafal. Jadi ada di sana ayat wa ma alaina illal balagul mubin. Ya. Semacam tadi ada bahasa belum tepat. Presiden saat ini belum tepat untuk Indonesia. Pertanyaannya yang tepat siapa? Apakah kemudian berganti presiden juga akan dihitung belum tepat? jawabannya belum tepat juga. Bahkan tidak tepat Belum semuanya tahu karena sesuai dengan penilaian masing-masing kan. Maka itulah sebagai manusia yang beragama di bulan Ramadan ini mari kita kembali ke agama. Kalau memang kembali ke agama, ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, seharusnya hati kita itu tunduk. Betapa kecilnya kita. Tidak ada yang besar selain Allah. Lah ini kan takbir iya, mukulin orang iya. Bahkan kalimat tauhid yang begitu suci la ilaha illallah, yang orang bisa menjadi muslim karena itu dan orang bisa masuk surga karena mengucapkan itu, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini untuk menganiaya makhluk Allah. Terlepas apakah misalnya peristiwa Ade Armando itu muslim dia atau tidak, kan tidak boleh. Menganiaya itu nggak boleh. Apa dasarnya? Dasarnya semua nafsu. Nafsu itu adalah sebuah pembangkangan. Kenapa? Iblis itu membangkang karena nafsu. Syirik, dengki terhadap Adam. Aku yang perang kok panglimanya saya, kenapa Adam yang jadikan khalifah? Hasud, dengki itu yang memulai orang menjadi takabur. Maka Allah memberikan vonis, diketuk palu Allah. Anda kafir, itu dilalui oleh aba wastakbaro, membangkang kepada perintah Allah, wastakbaro, dan merasa dirinya paling benar. Di mana abanya? Ketika Allah perintahkan kepada seluruh yang ada saat itu, fasjudu li Adam. Semua fasajadu illa iblis. Nah, ketika iblis tidak tunduk pada perintah Allah untuk sujud, itu kan aba namanya, membangkang. Nah ini juga begitu. Allah sudah takdirkan si A menjadi wali kota, si A menjadi gubernur, si A menjadi presiden. Lalu kita ngomong belum tepat. Ini hati-hati nih. Ini soal bahasa masuk dalam konteks akidah loh. Lalu caranya untuk menyampaikan Bahwa masih ada kekurangan dalam konteks kebijakannya, ya silakan. Tetapi juga tidak bisa kita menuntut kesempurnaan. Kalau kita sadar kita ini manusia. Karena mungkin kita lagi dihilangkan kesadaran seolah kita menjadi Tuhan. Sehingga kita menuntut orang lain sempurna. sampai batas seperti apa kita membiarkan pemimpin-pemimpin yang dianggap lemah atau belum tepat. Relatif semua Pak. Kita harus sadar di dunia ini relatif. Al-alam hadis. Alam itu makhluk. Maka kita harus sadar karena makhluk pasti tidak sempurna. Karena itu berarti nggak boleh kritik. Boleh kata siapa, nggak boleh. Dan itu ada perintahnya untuk melakukan kritik ya. Cuma istilahnya bukan kritik. Mengingatkan. Tausiah. Nah karena tausiah maka caranya juga harus mengikuti cara-cara yang diatur oleh itu. Elegan, tidak kasar, tidak kemudian menuding. Ya sekarang gini logikanya lah. Siapa manusia yang paling sempurna? Gak ada. Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah. Langsung SK-nya dari Allah. Dibeat oleh Allah. Apa di antara seluruh manusia ini menyatakan Muhammad sempurna? Tidak ada. Kemudian sahabatnya dari Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali dibunuh itu karena ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, menyatakan di atas tidak sempurna. Ketika tausiah dipilih menjadi cara yang paling tepat
untuk menyampaikan apa yang dianggap lemah. Siapa yang berhak untuk memberikan tausiahnya? Ulama, Pak. Hmm. Ya, jadi ini menarik nih. Atiullah wa util amri wa ulil amri minkum. Atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ini ulama dan umaro. Ulama ini umum, kalimatnya mufrad, walaupun konteksnya jamak, tapi dalam kajian sisi lain ini namanya mufrad. Artinya belum punya, harus ada sandaran kalau kita mau bisa ini menjadi kalimat hukum. Ulama itu banyak, ulama itu jamak, tapi dia titiknya mufrad. Ulama apa? Ulama itu banyak. Nah, ada takrif bukan takrif, al ulama warasatul anbiya. Artinya ada sekelompok ulama itu. Ada juga kalau kita bisa menerjemahkan ulama ini pakar-pakar politik itu. Di bidang pertanian, dia ulama di bidang pertanian. Ini kan soal keilmuan, orang-orang yang berilmu. Kalau ulama yang berhak, berarti demonstrasi mahasiswa kemarin tidak punya hak untuk menyampaikan. Enggak, maksud saya gini, ulama yang dimaksud dalam mana? Ya. Kita enggak bisa carut marut kayak gitu. Ulama ini bentuk jamak dari alim. Alim itu orangnya. Nah, tapi dalam konteks ilmu-ilmu lain, Pak, misalnya di ilmu mantek, ilmu usul gitu ya, ilmu usul fikih. Nah, ini dia fakultas keilmuannya. Ini beda pengertiannya. Ya. Ini akan menjadi sebuah hukum ulama ini manakala disandarkan kepada sesuatu. Misalnya al ulama wartul anbiya, artinya mereka itu betul-betul ulama yang di bidang agama itu. Ada lagi ulama, orang bisa disebut ulama karena dia ahli di bidang analisa politik misalnya, ya, pengembangan kedokteran misalnya. Dia juga ulama. Ulama dalam konteks bahasa ya, pengertian bahasanya kira-kira gitu. Pengertian kamusnya kayak gitu ulama. Siapa yang bisa? Yang bisa itu yang mengeritik itu yang harus ahli, Pak. Maaf Pak, maksudnya apakah kemudian demonstrasi mahasiswa yang kemarin melakukan kritik itu sebetulnya nggak punya hak? Rakyat punya hak. Ini kita berbicaranya konteks negara. Rakyat punya hak. Rakyat punya hak, Pak. Tapi tentu kan ini bukan soal hak dan bukan soal haknya. Tapi soal kritiknya. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu apa-apa mengkritik terhadap sesuatu yang dia tidak tahu? Dan justru di sini akan kekacauan, Pak. Akan terjadi kekacauan itu ya di sini. Jadi orang jahil menilai orang alim, ya bingung, Pak. Makanya dalam istilah lain orang ngomong-ngomong dia tuh wali gitu ya, waliullah. Nah, padahal siapa dulu dia nih yang menunjuk bahwa seorang itu waliullah? Karena orang tahu waliullah itu pasti wali. Paham kan? Paham ya? Artinya mahasiswa adalah orang-orang yang masih belajar dan belum mampu melakukan penilaian yang baik terhadap sesuatu yang baik. Gini, kalau mahasiswa itu apa? Saya tidak menjurus pada bahwa mereka belum tahu. Tapi mahasiswa itu apa? Harus didefinisikan dulu, Pak. Ya. Sekarang ini banyak kekeliruan karena kita melepaskan definisi, melepaskan takrif. Kalau istilah mantek melepaskan tasawur. Gitu. Sehingga kita ujug-ujug menghukumi orang. Padahal tasawurnya aja nggak jelas. Bagaimana mungkin tasawur tidak dilakukan sampai kemudian ada tasdik? Itu nggak boleh, nggak bisa gitu. Dalam rumusan teori kita nggak bisa. Mungkin agak bisa disederhanakan tasawur ke tasdik itu. Iya, misalnya ini apa? HP. Kita mencari tahu, ini kan alat, Pak. Alat itu wasilah ya. Kita harus tahu HP itu apa aja, ada apa aja di dalamnya. Baru kita bisa menyimpulkan. Nah, menyimpulkan itulah yang kemudian jadi HP kita paham itu sebut tasdik. Di dalamnya ada apa, segala macamnya ada apa, ini tasdik. Lah makna HP aja kita belum tahu. Makanya banyak orang yang terjebak dengan medsos kan. Karena tidak pernah mentakrifi apa ini HP.
orang bisa kena hoax segala macam karena tidak pernah melakukan upaya pendefinisian, pembatasan pengertian HP itu apa. Ujung-ujung kita sudah make, seolah-olah kita tahu HP itu ada apa. Taunya dengar musik. Ya, main game. keterjebakannya kan seperti itu. Nah, di Indonesia ini, saya sih dalam kesempatan berbagai ini, elit politiknya yang keganjenan, Pak. Semua elit politik. Semua elit politik. Maksudnya Ada ganjen gimana Pak? ganjen itu ya, kalau istilahnya mungkin baru beger ya, sehingga nafsu kekuasaannya itu melampaui batas-batas moralitas. Saya ingin kalau boleh menyampaikan, ayolah kita ini sudah tua. Kita mungkin generasi yang dilahirkan hari ini karakteristik mencerminkan sebuah karakteristik masa lalu. Maka apakah kita tidak merindukan apa yang kita wariskan kepada generasi yang akan datang? Kita gembar-gembor ada partai yang selalu menjual-jual agama, tapi kelakuannya jauh dari agama. Apalagi ada juga partai-partai yang Pancasilais, tapi itu juga tidak mencerminkan seorang manusia Pancasila. Lantaran apa? Lantaran tadi nampaknya memang ada orang yang melupakan Tuhan, ada orang kelompok yang merasa dirinya sedang menjadi Tuhan dengan cara menjual nama Tuhan. Luar biasa ini. Luar biasa sekarang ini. Alhamdulillah kita diberikan usia panjang bisa menyaksikan fenomena kehidupan ini. Tapi sesungguhnya demo di bulan puasa tepat atau enggak Pak? Nah itu dia. Kepada penjual itu tidak menghormati puasa, ya kan? Nggak boleh jualan ini di bulan puasa. Mereka sendiri menikmati penjual-penjual itu. Artinya bukan tidak boleh, tetapi ketika alatnya itu tidak bukan dalam konteks jalan Allah, ngapain? Oke, nggak kerasa nih. Ya lebih baik menahan diri dari emosi segala itu kan. Saya ingin langsung saja pada sebuah kesimpulan yang tegas. Apa nasihat Pak Kiai untuk Cak Nun? Ya Cak Nun sosok budayawan. Saya hanya melihat itu bahwa presiden hari ini belum tepat. Itu pikirkanlah, kan itu menyangkut soal akidah. Soal akidah. Soal akidah. Penjelasannya. Woi, akidah. Yang tepat nanti siapa? Ketepatan yang hakiki itu adalah Allah. Misalnya kriteria yang disajikan pun itu tidak akan memuaskan semua pihak. Ayo kita kembali bahwa saya ingin mengutip syair dikit aja. Wal ba'thi wal qadari lil jalil jam'in. Ada situ qadar yang saya jelaskan tadi. Enggak bisa di dunia ini kalau kita memang muslim, enggak bisa terlepas dari hakikat. Gitu. Pakai kita harus tegaskan bahwa perbincangan ini bukan untuk bela Jokowi Pakai. Enggak. Tapi ngapain? Bagaimana menyikapi ketetapan yang Allah. harus dibela tuh saya kan orang kecil. Jokowi itu presiden. Ngapain dibela sama orang kecil? Jadi kita bincang-bincang tentang bagaimana menyikapi ketetapan Allah Pakai. Iya Pak. Iya. Nah, sahabat mohon disikapi bahwa substansi dari bincang-bincang ini di sana, bukan pada persoalan bela-bela atau benci-benci. Enggak ada. Sepakat Pakai? Ya, enggak ada. Sahabat mohon sikapi dengan kritis dan jadikan sebuah keyakinan Anda bahwa Anda bukan pesaing dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.